Episode 64 akan melahirkan. Andre membuka matanya perlahan. Dia melihat seberkas cahaya yang menyilaukan mata. Bau khas rumah sakit menyeruak di hidungnya. Andre merasakan kepalanya begitu sakit. Perlahan dia mengangkat tangannya dan memegang kepala yang masih sakit itu. Andre terkejut ketika mendengar suara wanita yang seperti mengigau. Dia melihat ke samping dan betapa kagetnya dia melihat wanita yang selama ini dicintainya telah tertidur di sebelah ranjangnya. Kamar VIP yang disertai 2 ranjang sekaligus. Terlihat Alea telah terlelap dengan meringkuk. "Alea," ucap Andre sebelum sebuah suara mengagetkannya. "Kamu sudah bangun." Suara seorang pria yang sangat Andre kenal. "Stefan, aku di mana? Kenapa Alea dan kamu ada di sini?" Tanya Andre bingung. "Dasar bodoh, gara-gara kamu istriku jadi tidak mau diajak pulang. Ini di rumah sakit. 2 hari kamu tidur setelah hampir tertabrak minibus," jawab Stefan ketus. "Maksud kamu aku kecelakaan?" Tanya Andre. Untung Bianca datang tepat waktu dan mendorongmu," jawab Stefan membuat Andre semakin terkejut. "Bianca? Mana Bianca? Di mana keadaannya, Stefan? Kumohon aku ingin tahu di mana Bianca." Andre menarik kerah baju Stefan. Dia begitu panik saat Stefan mengatakan Bianca telah mendorongnya. "Wow, ada apa ini? Kenapa kalian ribut?" Tanya Alea yang baru bangun tidur karena tertangguh dengan suara Andre. "Alea, di mana Bianca?" "Maaf telah membuatmu repot," ucap Andre yang akan menyentuh tangan Alea tapi diurungkan setelah mendapatkan pelototan tajam dari Stefan. "Bianca? Memang kenapa dengan Bianca?" Tanya Alea bingung. Dasar orang bodoh. Kamu benar-benar sudah cinta sama Bianca, tapi semua rasa itu kamu pungkiri, awas nanti menyesal. Ucap Stefan tergelak. "Apa maksudmu? Apa Bianca terluka? Dia sudah menolongku?" Ucap Andre gelisah. "Sudahlah Stefan, jangan membohongi Andre," ucap Alea geram dengan tingkah suaminya. "Kemarin kamu tersenggol minibus yang mau parkir di area restoran. Lalu tubuhmu terjungkal dan kepalamu menghantam jalan. Ya terus kamu pingsan semalam, jelas Alea." Andre terdiam dan mengingat kejadian itu. Dia ingat saat dirinya lari mengejar Bianca keluar dari parkiran mobil di area restoran. Tiba-tiba saja Andre terdorong keras dan setelah itu dia tidak ingat apapun lagi. Pantas saja dia merasakan kepalanya masih sakit dan diperban. Jadi Andre pingsan setelah mencium jalanan dan kepalanya terbentur keras. "Istriku begitu khawatir padamu, dia menyuruhku untuk tetap di sini menjagamu." Kalau aku tidak mau Alea yang akan menjagamu semalaman, tentu saja aku tidak mau itu terjadi, ucap Stefan sambil memeluk Alea. Andre menatap wajah Alea yang bersemu merah, karena Stefan. Dia sadar bahwa Alea dan Stefan begitu saling mencintai. "Maafkan aku, maaf Stefan telah membuatmu membenciku, karena keegoisanku. Dulu aku hanya menganggapmu bocah kecil yang hanya menuruti hawa nafsu saja. Tetapi ternyata sampai detik ini, aku melihat cinta yang besar di antara kalian," ucap Andre sendu. "Andre, aku memang sangat membencimu ketika kamu mau memperkosa kekasihku saat itu. Tapi hari ini aku sadar akan kebaikan istriku. Dia begitu khawatir dengan sahabatnya yang kecelakaan kemarin. Dia menunjukkan kepedulian sebagai seorang sahabat. Maka dari itu aku memaafkanmu," ucap Stefan. "Alea, maaf dulu aku pernah berbuat hal yang tidak biak." Andre belum selesai bicara Alea sudah menyela. "Aku sudah memaafkanmu, kita adalah sahabat sejak dulu. Jangan hanya karena perasaan itu persahabatan kita menjadi renggang seperti ini. Aku dan Stefan sudah bahagia. Sekarang giliranmu mengejar kebahagiaan. Andre, Bianca telah mengandung anakmu, luluhkanlah hatinya." Karena hati wanita mudah tersentuh dengan perhatian kecil dan kasih sayang yang besar, ucap Alea. Andre merasa lega karena sudah mendapatkan maaf dari Stefan dan Alea. Mulai sekarang dia berjanji akan mengejar cinta Bianca, ibu dari anaknya. Dia ingin memiliki keluarga yang utuh seperti sahabatnya Alea dan Stefan. "Kalau begitu aku mau pulang dulu, kamu besik sudah boleh pulang. Dokter akan segera ke sini untuk memeriksamu," ujar Stefan tersenyum. "Selamat tinggal Andre, jaga dirimu baik-baik ya," ucap Alea. "Terima kasih kalian berdua telah menjagaku semalam," jawab Andre lega. Setelah itu Stefan memeluk pinggang istrinya dan menuntunnya untuk pergi dari rumah sakit. Dengan kehamilan
yang sudah semakin membesar itu membuat Alia susah untuk berjalan sendiri. Bintang. Beberapa minggu kemudian, Stefan sedang bersama Alia di kamarnya, setelah tadi baru saja menidurkan Alven di kamarnya sendiri. "Sayang, apa masih sakit?" tanya Stefan. Sedikit," jawab Alia memegang pinggangnya. Beberapa hari ini Alia sudah sering mengalami kontraksi palsu. Hari-hari menjelang kelahiran memang membuatnya sedikit stres. Untung ada Stefan yang selalu setia mengelus perutnya waktu sakit atau memijit pelan pinggang Alia. Alia benar-benar mendapatkan limpahan kasih sayang dari suaminya itu. Bahkan Stefan tidak pernah mengeluh kalau Alia meminta digendong tengah malam hanya untuk ke kamar mandi. Saat ini Stefan telah memijit kaki Alia yang sedikit membengkak. "Kakimu jadi kayak kaki gajah," celetuk Stefan. Alia mencubit lengan Stefan saat mendengar ledekan dari suaminya itu. "Itu kan wajar. Aku membawa anakmu ini sampai 9 bulan, jawab Alia manyan. "Iya sayang, terima kasih telah menjadi wanitaku, istriku, mama dari anak-anakku, pendamping hidupku. Terima kasih sayang." Stefan mencium bibir Alia penuh kelembutan. Dia menyesapi rasa candu istrinya yang tak pernah membuatnya bosan. Alia menghentikan ciumannya membuat Stefan mengerutkan dahi. "Kenapa berhenti sayang?" tanya Stefan bingung. "Berhenti saja, nanti jadi kemana-mana kalau sudah seperti ini," jawab Alia. "Ya tidak apa-apa, kan sekalian nengokin calon baby girl kita." Stefan mencium bibir. Dan akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri lagi. Stes, perutku sakit," jerit Alia. Stefan, yang mendengar Alia berteriak sontak, langsung membuka matanya. "Sayang, apa sudah mau keluar babinya? Bukan prank lagi kan?" seru Stefan panik. "Sakit sayang, perutku sakit. Ini lebih sering dari biasanya." Stefan tambah panik ketika ada cairan yang keluar dari area sensitif Alia. Stefan langsung memakai kaos dan boxer. Ya, mereka masih dalam keadaan polok setelah pertempuran barusan. Lalu kemudian dia membantu Alia memakai pakaian tanpa pakaian dalam. Stefan langsung membopong Alia keluar kamar dan memanggil supirnya. Bersambung.